Izinkan saya buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Nasional, Bapak Dr. L. Amri Bermawi Putra MA. Kami hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Bapak Haji Ramlan Siregar, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Ibu Dr. Insinyur Paristiati Nurwadani, Ketua Senat Universitas Nasional, Ketua Majelis Guru Besar, para dekan, sivitas akademika, dan di sini juga saya harus menyapa kolega saya, Bapak Profesor Muhammad Nasir, Menteri Ristek periode 2014-2019, dan para wisudawati yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat hadir di acara wisuda Universitas Nasional tahun ajaran 2021-2022 di hari yang istimewa. Untuk menyesuaikan toga para alumni, saya pakai dasi kuning, Pak. Saya berterima kasih dan berbahagia mendapatkan undangan dari Pak Rektor dari universitas tertua swasta di Indonesia dan segenap akademika dari kampus yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai kampus perjuangan. Saya juga mengapresiasi kepada Universitas Nasional dengan 12 ribuan mahasiswa yang telah membangun cyber library. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa di era digital dan mendapatkan akreditasi A institusi dan masuk dalam ranking ke-68 dari 100 universitas terbaik di Indonesia. Karena itu izinkan saya mengucapkan selamat kepada 1.784 wisudawan tahun ini. Tadi Pak Rektor mengatakan hampir 1.000 cum laude ya Pak Rektor. Jadi ini lebih banyak yang cum laude daripada suatu prestasi yang luar biasa. Dan lebih hebat lagi ada satu, saya mohon maaf, dari 1.784 ada satu yang saya kenal. Kolega saya juga, yaitu mantan Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto yang mendapatkan magister hukum. Jadi sebelum lulus saja sudah jadi menteri. Jadi adik-adik semua harus optimis, lulusannya nanti minimal jadi menteri semua. Selamat kepada para orang tua yang hadir dan tentu ini hari yang sangat membanggakan pencapaian para mahasiswa-mahasiswi yang telah belajar dengan semangat dan tentu dengan ulet dan punya resiliensi tinggi. Karena ini lulus dalam situasi pandemi COVID yang melanda kita dalam 2 tahun terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, saat ini dunia menghadapi berbagai macam tantangan dan para mahasiswa-mahasiswi yang lulus ini masuk dalam periode yang unprecedented, yang tidak pernah dihadapi oleh sejarah umat manusia. Sejarah membuktikan saat sekarang dengan adanya pandemi COVID melanda seluruh dunia dalam 2 tahun ini, dan hari ini belum berakhir. Namun kita alhamdulillah Indonesia sudah berhasil menangani COVID dan mulai landai. Ini sekarang kasus hariannya di bawah 600 dan hampir seluruh kabupaten kota sudah di level 1. Dan tentu ini merupakan hasil kerja keras
kita bersama, hasil kerja keras universitas, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, sehingga saat ini Indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 400 juta dosis vaksin, dan saat dosis pertama sudah 92%, dosis kedua 80%, dan dosis ketiga lebih dari 25%. Tidak banyak negara bisa melakukan hal seperti ini. Kita bersyukur karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga gotong royong, pemerintah sudah melakukan tes imunoserologi dan alhamdulillah sebelum Lebaran itu imunitas di Pulau Jawa itu sudah 99,9%. Oleh karena itu pemerintah berani membuka untuk mudik, dan mudik 80 juta seluruh Indonesia, Jabodetabek 14 juta. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kenaikan. Namun kita tidak boleh tidak waspada karena ada varian baru BA4 dan BA5, dan ini tesnya adalah pertengahan bulan Juli. Semoga tidak ada kenaikan. Tetapi di negara lain BA4 BA5 ini penularannya lebih mudah, tapi fatality rate-nya lebih rendah. Nah, ini tentu kita harus tetap waspada. Sehingga situasi semacam ini di dunia disebut Indonesia menghadapi sebuah tren global yang unprecedented dan oleh PBB disebut sebagai the perfect storm. Nah, perfect storm ini terdiri dari 5C, yaitu yang pertama COVID, yang kedua konflik, yang ketiga climate change, yang keempat adalah commodity crisis, yang kelima adalah cost of living. Nah, dunia menghadapi 5C ini, dan 5C ini menjadi tantangan para lulusan UNAS hari ini, tantangan ke depan. C yang pertama tadi saya jelaskan mengenai COVID, dan yang kedua tentu mengenai konflik yang secara berantai tentunya menaikkan harga komoditas pangan, harga komoditas energi, dan juga mengakibatkan krisis keuangan di beberapa negara. Kita lihat beberapa negara mengalami utang berlebihan akibat daripada COVID. Banyak negara utangnya lebih dari 100%. Dan 60 negara sudah diidentifikasi sebagai negara yang berbahaya karena dia harus melakukan restrukturisasi utang seperti yang dilakukan Indonesia di tahun 98 yang lalu. Oleh karena itu Sekjen PBB meminta Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi group champion dari Global Crisis dan Response Group. Nah, ini untuk itu masukan dari Indonesia sangat penting, dan ini juga dimasukkan sebagai bagaimana Indonesia bisa membantu membuat solusi bagi 60 negara, dan dari 60 negara itu 40 negara termasuk yang terancam sebagai negara gagal. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena itu dampaknya terhadap IMF dan global resesi menjadi sangat konkret. Nah, pemerintah tentunya perlu mendorong bahwa politik luar negeri kita harus terus digunakan jalur-jalur diplomasi, dan tadi saya lihat dalam kelompok guru besar ada kawan saya juga, Profesor Yudi Krisnadi, yang beliau adalah alumni UNAS, pernah jadi Menteri Penertiban Aparatur Negara, dan juga Dubes RI di Ukraina. Beliau juga sempat aktif membantu untuk evakuasi warga Indonesia di Ukraina bersama dengan Menteri Luar Negeri. Jadi ini tentu hal yang luar biasa. Terkait dengan climate change, Indonesia diuntungkan dalam hal ini karena dengan hujan yang terus-menerus, produksi pangan kita alhamdulillah positif,
dari segi produksi pangan utama beras dalam 3 tahun terakhir ini pemerintah tidak impor beras. Bahkan sekarang sampai akhir tahun diperkirakan stok beras akan mencapai 7 juta ton. Tahun lalu 5 juta ton, dan Bapak Presiden selaku grup champion dari Global Crisis Response Group sudah meminta kami para menteri agar Indonesia tahun ini membantu negara-negara lain atau mengekspor beras sejumlah 200.000 ton. Nah, ini adalah kontribusi konkret Indonesia untuk mengatasi krisis pangan. Bapak Ibu, para wisudawan wisudawati, Indonesia juga saat ini memegang kepemimpinan G20. Kepemimpinan G20 ini berputar 20 tahun sekali. Jadi sesudah tahun 2022 nanti baru putar lagi di Indonesia di tahun 2042. Sehingga tentu ini menjadi momentum kita bersama, dan kepemimpinan Indonesia tahun ini adalah mengambil alih kepemimpinan India yang tahun lalu mengatakan mereka belum siap menangani kepemimpinan G20 di tahun 2022. Dan pada saat saya bertemu dengan delegasi India, mereka mengatakan bahwa mereka akan ikut bagaimana Indonesia memimpin dalam situasi yang luar biasa tahun ini. Nah, presidensi G20 ini Indonesia mengambil tema Recover Stronger, Recover Together, dan tema tersebut kita ingin agar dunia bisa pulih bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, temanya adalah 3, 1 arsitektur kesehatan, di mana Indonesia mendorong lembaga keuangan seperti IMF untuk menyediakan dana agar tidak terjadi bukan saja digital divide tetapi vaksin divide. Selama ini negara maju mempunyai vaksin banyak, tetapi negara berkembang aksesnya terbatas. Salah satu contoh negara Afrika yang sudah divaksin hanya 7%. Oleh karena itu, Omikron keluar dari Afrika Selatan dan kita hidup di dalam dunia yang nyambung. Jadi kita hidup seperti di dalam kapal. Kita di dalam kapal ada di bawah banyak ruang. Masing-masing negara di ruang bisa saja bebas COVID, tetapi di atas dek banyak masyarakat yang COVID-nya masih terjangkau. Banyak negara yang COVID-nya masih tinggi, sehingga kita tidak bisa keluar ruangan atau kita keluar kena semua COVID. Sehingga disitulah Indonesia berperan agar ada fund, ada dana yang disediakan untuk membantu negara-negara berkembang. Yang kedua terkait dengan transformasi digital. Transformasi digital ini Indonesia sudah banyak melakukan hal yang lebih maju dari negara lain. Antara lain dari segi infrastruktur, kita sudah siap dengan 5G, kita siap dengan fiber optik antar pulau, kita punya satelit, dan saat sekarang kita sedang bicara dengan SpaceX, dengan Telkom untuk low Earth orbit satellite, satu teknologi baru untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam program transformasi ini juga kita lihat di berbagai sektor, industri 4.0, industri kesehatan, di mana industri kesehatan misalnya pada saat COVID yang download untuk aplikasi telemedicine hanya 2 juta, namun di tahun 2021 adalah 21 juta. Nah, ini beberapa hal yang membuktikan bahwa Indonesia lebih cepat dari berbagai negara lain. Nah, di bidang digitalisasi juga pada saat COVID, pemerintah meluncurkan program yang disebut G2P, Government to People, dari pemerintah ke masyarakat. Salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Yang Kartu Prakerja kemarin beberapa hari yang lalu, para alumninya diterima oleh Bapak Presiden. Program sudah diakses oleh 115 juta masyarakat, lebih dari 88 juta sudah bisa mendownload dan qualified. Tetapi yang baru diterima adalah 12,8 juta dalam 2 tahun.
Dan program semacam ini tidak bisa dilakukan hanya dengan program yang non-digital. Nah, ini menjadi salah satu contoh yang diapresiasi oleh berbagai negara karena ini adalah program digitalisasi pemerintahan yang dianggap berhasil karena tidak ada dana pemerintah yang parkir melalui kementerian, melalui pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, tetapi ini langsung ke e-wallet masing-masing peserta. Nah, jumlah yang diberikan adalah 1 juta untuk pelatihan dan 600.000 untuk 4 bulan. Nah, tentu dari hasil survei baik BPS, UNDP dan berbagai lembaga mengatakan lebih dari 88% merasa skillnya berubah ataupun bertambah. Nah, inilah beberapa program yang didorong oleh pemerintah di dalam transformasi digital, dan yang program yang ketiga adalah program transisi energi. Nah, kita tahu bahwa kita Indonesia berbasis pada fosil fuel 60%. Nah, tentu di zaman para lulusan hari ini kita harus menjalankan yang namanya transisi energi, bagaimana mengubah dari energi berbasis fosil ke renewable energy. Nah, itu termasuk diantaranya solar panel ataupun solar cell. Nah, teknologi solar panel dan solar cell itulah salah satunya yang akan didorong oleh pemerintah. Kemudian geothermal, dan yang terakhir tentu yang berbasis energi berbasis hidro. Nah, hidro ini karena Indonesia negara kepulauan, tidak semua fasilitas hidro ini ada di Jawa. Yang terbesar ada di Kaltara yang bisa menghasilkan 12 gigawatt. Nah, tentu tidak bisa 12 gigawatt diserap oleh Kaltara, tetapi harus dikonversi menjadi bentuk energi lagi, yaitu energi masa depan yang sering kita sebut sebagai green hydrogen. Nah, green hydrogen adalah the future of energy ke depan, dan ini diharapkan bisa menggantikan energi fosil seperti LNG dan gas yang lain. Bapak Ibu wisudawan wisudawati yang saya banggakan, ini sesudah para wisudawan lulus ini ada beberapa pilihan, apakah akan menjadi profesional, wirausahawan, pendidik, penulis, atau apapun pilihan yang terbaik. Bagi wisudawan ini menjadi tantangan untuk lebih kreatif dan lebih cerdas untuk membaca peluang. Tadi Pak Rektor mengatakan agar para wisudawan terus terhubung dengan universitas, dan ini menurut kami suatu hal yang baik karena sekarang pendidikan resmi sudah dilalui dengan diwisudanya hari ini, tetapi di masyarakat dengan seluruh dinamika yang berubah, maka diperlukan yang namanya lifelong learning. Dan lifelong learning ini akan terus bisa terjaga kalau terus terhubung dengan universitas. Apalagi sekarang universitas-universitas di luar negeri itu selalu menghubungi alumninya, apakah itu Ivy League atau universitas dimanapun, itu mereka mempunyai alumni center, Pak Rektor, di mana alumni center ini hampir setiap tahun mereka mengadakan refresh course, di mana kalau universitas luar negeri itu membuat chapter di berbagai negara, sehingga tentu dengan demikian seluruh alumninya masih terhubung dengan database sains yang ada di kampus, sehingga tentu akan membantu para alumninya dalam berkarir di masyarakat. Demikian pula universitasnya akan sangat terbantu dengan para alumni yang sudah berhasil di masyarakat untuk memberikan feedback ilmu kepada kampus. Jadi siklus begini membuat universitas menjadi sangat kaya akan informasi dan juga akan sangat kaya dengan kebijakan-kebijakan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tentu ini adalah tantangan bagi kita semua, dan tentu bagi kami di pemerintah ini adalah bagaimana para angkatan kerja bisa difasilitasi dan para
lulusan bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja, dan tentu saya berharap akan tumbuh entrepreneurs baru. Nah, pemerintah tentu tinggal menyediakan fasilitasnya saja, dan pemerintah terus menyiapkan untuk para entrepreneurs fasilitas pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat dan kemudian berbagai fasilitasi yang lain. Saya berharap sebagai mahasiswa yang ingin berwirausaha, ini banyak sekali pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, dan silakan bagi yang ingin bergerak di sektor digitalisasi. Indonesia ini pasar digital yang di tahun 2020 40 billion US dollar, di tahun 2021 70 miliar dolar, dan di tahun 2025 nanti sebesar 130 miliar dolar. Dan ini adalah yang terbesar di ASEAN. ASEAN 300 miliar dolar. Jadi kalau mau bergerak digital, maka dia biasanya untuk menjadi unicorn di kapal, dia harus beroperasi di Indonesia. Dan ini adalah pasar yang sangat besar, dan ini saatnya adalah sekarang. Oleh karena itu, ini adalah opportunity bagi para alumni. Demikian yang ingin saya sharing. Selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan, dan kepada para orang tua saya ikut berbangga dan berbahagia. Dan tentu jangan lupakan jasa orang tua, karena jasa orang tua, jasa dosen, jasa kampus ini sangat bermanfaat bagi para wisudawan wisudawati untuk meraih prestasi ke depan. Dan saya yakin 30 tahun ke depan ada dari Bapak Ibu yang akan menjadi pejabat di pemerintahan. Contoh konkretnya sudah ada Pak Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Dan tentu saya berharap lebih banyak lagi Pak Agus Suparmanto dari 1.800 lulusan ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.